Walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh jumawa. Kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sampai what next? Kita lihat dulu sampai selesai semuanya, ya. Kita tunggu, jangan buru-buru, jangan buru-buru menyimpulkan. Kita hormati proses dan kita hormati proses di KPU sampai semua selesai. Tapi Pak Anies positive thinking berarti Pak Anies? Selalu positif dari dulu Pak. Jadi jangan kita tergiring untuk segalanya cepat-cepat. Harus disimpulkan sekarang. Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Kita tergiring untuk harus segalanya cepat sekarang. Kita tunggu sampai KPU tuntas. Dari seluruh saksi dari partai, mereka sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangannya. Dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia dari hasil-hasil yang ada dan sekarang lagi diakumulasikan nantinya di partai, wabil itu yang di PDI Perjuangan, maka kita tunggu saja nanti yang sifatnya teknis kawan-kawan TPN yang sedang menyiapkan. Lah Anda gimana? Saya ini berpolitik sudah lama. Saya percaya betul lembaga survei itu adalah panduan. Dan lembaga survei yang objektif, nggak bisa diarahin. Bener, serius saya. Engkau ku hargai. Dua capres yang kalah ini, baik Pak Ganjar Pranowo maupun Pak Anies Baswedan, ya, kalau kita melihat pernyataannya di awal video itu, kesannya memang tidak mau menerima hasil quick count. Lain halnya dengan Pak Prabowo yang dengan rendah hati menerima hasil quick count, hasil kemenangannya yang sudah terilis ke publik, dan beliau mengatakan bahwa kita tidak boleh jumawa, seluruh kemenangan ini adalah untuk kemenangan rakyat Indonesia. Ini kan sangat luar biasa dibandingkan dengan kedua tokoh yang kalah ini, yaitu Pak Anies dan Pak Ganjar Pranowo. Kedua orang ini tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menolak hasil quick count, maka itu akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat. Terutama saya kira akan menimbulkan ketidakstabilan politik. Penolakan terhadap hasil hitungan quick count ini tentu itu akan menimbulkan ketidakstabilan politik dimanapun itu berlangsung, sehingga kekhawatiran dan ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi dan institusi yang bertanggung jawab atas pemilihan, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu, ini kemudian bisa menurun. Hasilnya apa, outputnya apa, di kemudian hari rakyat akan malas pergi memilih. Kenapa? Karena itu tadi, ada orang yang merupakan tokoh besar, capres, calon presiden ini ternyata juga tidak percaya dengan lembaga pemilu yang merupakan satu lembaga yang dilahirkan melalui proses perundang-undangan yang disahkan di DPR. Ini kan sangat tidak masuk akal, sehingga efek dari semua ini, ya tadi saya sampaikan bahwa pasti negara kita akan mengalami ketidakstabilan politik. Nah, yang kedua adalah ini juga yang harus dipahami oleh semua pihak, bahwa apa yang dilakukan oleh kedua sang capres yang tidak mau menerima hasil quick count ataupun real count yang sudah berjalan hari ini kecenderungannya akan membuat masyarakat mengalami konflik horizontal, mengalami krisis sosial. Kenapa? Karena kemudian para pendukung capres, terutama capres yang kalah, para pendukungnya ini belum tentu dia bisa menerima kenyataan. Lalu kemudian dengan adanya pernyataan sang capres yang seperti ini bisa memberikan support, semangat juang, sehingga mereka, para pendukung yang kalah ini berlama-lama ada dalam kebodohan, dan pada akhirnya akan terdoktrin bahwa pemilu katanya ini adalah pemilu
yang curang, pemilu yang sengaja didesain kemenangannya melalui lembaga survei dengan hasil quick count yang sudah dibacakan sampai di atas 50%, yang kemudian memaksa situasi pilpres kita ini hanya satu putaran. Jadi seolah-olah bahwa pilpres ini memang diadakan hanya untuk Pak Prabowo supaya menang, sehingga semua hal mulai dari proses awal kampanye sampai masuk pada tahapan proses pemilihan itu sia-sia saja, hal yang tidak berguna dilakukan oleh rakyat. Karena itu bisa mendorong terjadinya konflik horizontal atau konflik sosial. Nah, yang ketiga adalah proses penolakan-penolakan ini yang terus-menerus terjadi, apalagi sampai masuk di ranah hak angket, ini akan menimbulkan legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih melemah. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kedua sosok tokoh ini, baik itu Pak Anies Baswedan maupun Pak Ganjar Pranowo, kalau terus-terusan menggoreng opini di media sosial, termasuk seluruh tokoh-tokoh yang ada di belakangnya, maka ini akan membangun ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpin yang terpilih. Akan tersep di otak kecilnya bahwa Pak Prabowo terpilih ini berdasarkan kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan masif. Nah, ini bahayanya. Nah, yang paling parah lagi adalah ketika proses delegitimasi itu terjadi di lapangan, maka sudah bisa dipastikan akan terjadi juga gejolak ekonomi yang pasti ini akan menjadi bola liar, termasuk intervensi dari negara-negara lain akan masuk ke negara kita. Yang tadinya mungkin investor akan masuk di Indonesia karena melihat ada ketidakpastian dalam hal kepemimpinan nasional, ada proses legitimasi, ada proses delegitimasi yang dilakukan oleh para tokoh terhadap pemimpin kita dan berikut dengan seluruh pengikut-pengikutnya, maka kemudian para investor ini yang datang dari luar negeri akan menilai bahwa Indonesia ini berbahaya, tidak ada kepastian kepemimpinan nasional di sana. Sehingga apa yang terjadi? Efeknya tentu secara ekonomi akan membuat ekonomi kita mengalami carut marut. Nah, kita ini sampai hari ini bersyukurlah, karena sekalipun terjadi krisis global dengan adanya pandemi corona kemarin, Indonesia bisa keluar dari zona itu dan sampai hari ini masih tetap dihitung sebagai negara yang kuat secara ekonomi di dunia. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, tentu kalau ini terus-menerus terjadi, maka dalam konteks yang lebih luas ini akan berpotensi merusak stabilitas politik, sosial, dan ekonomi, sehingga pada akhirnya nanti rakyat yang menjadi korban. Oleh karena itu dalam sesi video terakhir ini saya mencoba juga akan menampilkan bagaimana pernyataan sosok tokoh politik yang saya kira orang ini tidak ada yang tidak mengenalnya. Namanya Pak Deddy Mulyadi, kan Deddy Mulyadi lebih tepatnya, mantan Bupati Purwakarta yang juga pernah nyalong wakil gubernur, dan beliau memberikan pengakuan bahwa yang namanya lembaga quick count itu tidak pernah jauh meleset dari real count-nya yang diputuskan nanti oleh KPU, apalagi kalau itu kredibel. Hanya orang-orang bodoh katanya yang tidak mau menerima hasil quick count. Oleh karena itu pernyataan ini tentu secara tidak langsung juga memberikan tohokan keras terhadap sang capres yang kala ini, yaitu Pak Anies Baswedan maupun Pak Ganjar Pranowo. Lebih jelasnya kita simak videonya. Yang paling lucu ini, hari ini ada salah satu tokoh yang paling merasa reformasi. Ada salah satu tokoh itu ngomongnya apa coba? Bahwa quick count itu adalah penipuan. 2000 TPS itu adalah siluman, fiktif. Lah Anda gimana? Saya ini berpolitik sudah lama. Saya percaya betul lembaga survei itu adalah panduan. Dan lembaga survei yang objektif nggak bisa diarahin. Bener, serius saya. Lembaga survei yang objektif, yang dia bekerja profesional, 0,1% aja ditaikin, dia nggak bisa. Nggak bisa, saya kasih tahu deh, nggak bisa. Yang objektif ya, yang abal-abal juga ada. Nah kemudian
quick count ini udah terbukti sejak era Pak SBY, era Pak Jokowi periode pertama, era Pak Jokowi periode kedua, pilkada saya ngalamin pakai quick count tepat. Ya kan? Tepat. Saya kan ngikutin pilkada berapa kali. Saya jujur aja, waktu saya nyalon wakil gubernur ya, saya nyalon wakil gubernur bukan nyalon gubernur. Saya berdasarkan hitungan quick count itu jam 1 itu kalah. Saya nggak banyak ngomong, saya langsung membuat konferensi pers mengucapkan selamat pada yang menang. Itulah, jadi saya nggak ngerti orang kuliah ngomongnya merasa paling akabis, paling hebat, paling bener, tapi bodohnya kelewat. Oke, saya kira jelas sahabat. Jadi apapun itu, kita tidak perlu berlama-lama di dalam video ini. Yang paling penting adalah kita menunggu hasil keputusan KPU, dan bayangan kita berdasarkan hasil quick count dan real count sudah ada pemimpin kita yaitu Pak Prabowo yang akan melanjutkan proses kepemimpinan nasional. Oleh karena itu kita berharap semua orang, semua pihak agar menahan diri dan tetap memberikan kepercayaan penuh terhadap KPU dan tetap percaya terhadap hasil quick count maupun real count yang sementara berjalan ini, sehingga terjadi kondisivitas di masyarakat, negara kita akan aman, kehidupan rakyat Indonesia akan semakin nyaman, dan perekonomian kita akan semakin maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.